Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari yang penuh barakah ini, kami yang sebenarnya lagi berkunjung ke negeri Hadramaut. Pada hari ini kami berkunjung ke kota Sayun dalam rangka menziarahi Al-Imam Al-Arif Billah Sultan Al-Ashiqin Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nafa'ana Allah ta'ala bihi fid darain, sahib Simtud Duror, pengarang Maulid Simtud Duror yang sering maulidnya dibaca di Indonesia. Ayah daripada Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi yang dimakamkan di Solo, yang haulnya termasuk haul yang terbesar di Indonesia. Kami sebenarnya mau berziarah ke beliau, namun dalam perjalanan berziarah kami bertemu dengan teman-teman yang mondok di Ribat Riyadh. Semoga Allah Ta'ala membukakan pintu Futuhul Arifin kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Maka kami memanfaatkan momen ini untuk saling memberi faedah dan istifadah. Kebetulan bersama saya di sini Dr. Kasori Mujahid. Beliau adalah sejarawan dari Indonesia, terutama yang berkenaan dengan sejarah masuknya Islam ke negara Indonesia dan juga perkembangan kerajaan-kerajaan Indonesia dan juga hubungan erat antara peran ulama dalam kemajuan kerajaan Indonesia dan penyebaran Islam di Indonesia. Kami datang dalam rangka acara Multaqa yang ke-17 yang terlaksana di Darul Mustafa beberapa hari yang lalu. Beliau sebagai tamu utama di situ, dan pada kesempatan kali ini kita bersama teman-teman untuk bertanya kepada pakarnya tentang momen yang akan beberapa hari lagi kita akan rayakan, yaitu adalah kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus tahun 45. Itulah tahun kemerdekaan kita. Sambil membahas masalah kemerdekaan, mari kita mulai dengan perihal sejarah. Topan saya juga ketika ngobrol dengan beliau dan juga ditemani oleh Al-Ustadz Syihabuddin. Ustadz Syihab bersama kami juga mudir daripada Ma'had Ashkariman. Saya baru ngeh bahwasanya kalimat sejarah itu sebenarnya bahasa Arab syajarah. Sejarah. Memang sejarah itu bagaikan pohon yang banyak rantingnya, yang banyak cabangnya. Begitu pula sejarah, ikhwan. Mari kita tanya kepada beliau betapa pentingnya sejarah itu. Pertama-tama mari kita sapa beliau. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Dr. Mujahid, Dr. Kasori. Alhamdulillah. Mujahid, hafizakumullah wa ra'akum. Mengenai sejarah, Dokter, apakah sejarah itu penting untuk dipelajari dan seberapa pentingnya sejarah itu, dan apakah sejarah itu hanya sekedar menghafal peristiwa-peristiwa ataupun ada banyak perihal yang kita bisa ambil dari sejarah? Ini, Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Hud ayat 120, kemudian di surat Asy-Syu'ara ayat 84-85 ya, Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rasul ma nusabbitu bi fuadak wa ja'aka fi hadil haq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Jadi semua kisah-kisah itu oleh Allah sudah disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah para rasul terdahulu. Gitu ya. Untuk apa? Nusabbitu bi fuadak, agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tentram dengan apa yang sudah terjadi di masa-masa yang telah lewat. Kebenaran di sana pasti, karena itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini yang penting ya, yang harus diingat, wa zikra atau mau'izah dan wa zikra sebagai bahan pengajaran bagi kita semuanya yang yang masih tidak bersama mereka ya, para pahlawan ya. Juga peringatan. Jadi peringatan itu apa artinya? Supaya orang yang baca sejarah masa lalu itu tidak masuk ke jurang berkali-kali. Begitu ya. Kalau dulu misalnya ada kejelekan yang terjadi di masa lalu, ya sekarang jangan diulang-ulang. Kira-kira itu ya. Kalau ada kebaikan, maka kemudian silahkan dikerjakan terus. Itu ya. Itu yang pertama. Jadi di surat Asy-Syu'ara sejarah itu mendasar, karena aspeknya adalah yang pertama ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'ali lisana sidqin fil akhirin.
Ya Allah, jadikanlah aku, kata beliau ketika berdoa, buah pembicaraan yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Ini kan berarti kita disuruh belajar dari sejarah masa lalu. Orang-orang yang terbaik di masa lalu, kita akan mendapatkan juga orang-orang terbaik di masa sekarang maupun yang akan datang. Waj'alni miwarasati jannatin naim. Kemudian jadikanlah aku sebagai pewaris atau mempuasakai. Bahasanya gitu ya. Waris itu pusaka. Pusaka itu artinya sesuatu yang harus dirumat. Itu ya. Dirumat itu berarti punya arti penting, punya kekuatan yang bisa ditularkan. Apa itu? Yaitu la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salimin. Itu qalbun salim itu. Jadi ketika kita bikin senjata kayak misalnya kayak keris ya, atau pisau atau pedang, itu kan pasti akan ditempa beribu-ribu kali untuk menjadi pedang yang bagus. Dan itu kan, kalau tidak ditempa pasti pedang atau pisau itu tidak mungkin akan bagus. Nah, hasil tempaan itulah kemudian nilai-nilainya itu, yaitu nilai apa? Qalbun salim, tazkiyatun nufus. Itu. Maka orang yang baik itu seolah-olah mempusakai aja. Jadi seolah-olah tidak mengerjakan sesuatu, tapi sudah dia mendapatkan surga. Begitu diantaranya, Bib. Jadi ada kalimat yang menarik dari George Orwell ya, dalam novel sejarah. Novelnya judulnya 1984. Kalau di dalam bahasa Inggris namanya 1984. Kan itu kan? Sekarang udah diterjemahkan, coba aja dibaca. Itu aja. Jadi 1984 isinya apa? Di antara kalimat-kalimat di halaman pertama adalah beliau mengatakan begini. Siapa yang menguasai sejarah masa lalu, dia akan menguasai masa kini dan masa yang akan datang. Nah, kira-kira begitu. Kalau dia mau belajar sejarah, dia pasti akan bisa mengontrol, kata beliau. Saat sekarang maupun besok akan datang. Begitu di antara kepentingan kita terhadap sejarah. Jadi kalau istilah saya belajar sejarah itu wajib hukumnya bagi orang Islam. Karena sedemikian banyak ayat-ayat Al-Quran kan itu ya, menerangkan tentang sejarah. Bahkan suatu ketika ada orang mengatakan Al-Quran adalah kitab sejarah. Kan gitu kan, walaupun untuk keliru juga, artinya kurang pas lah menurut saya. Kitab Al-Quran ya kitab petunjuk. Kan gitu ya, bahwa di dalamnya sekian banyak ayat-ayat tentang sejarah itu supaya menjadi apa? Zikro wa mau'izatun wa zikro. Sebagai pelajaran dan peringatan. Saya rasa itu. Jamil. Luar biasa tadi antum singgung bahwasanya Al-Qur'an akan banyak mengandung kisah-kisah, dan memang dikatakan 2/3 Al-Quran isinya adalah cerita. Sampai-sampai dikatakan ceritanya Nabi Musa diulangin di Al-Quran 22 kali. Oh gitu ya, Masya Allah. Luar biasa, sangat perhatian Al-Quran dengan sejarah berarti. Untuk momen yang kita akan rayakan ini, momen 17 Agustus kemerdekaan RI, antum memang pakarnya, meneliti pergerakan ulama dan hubungan ulama dalam segala perihal, diantaranya jasa mereka dalam kemerdekaan RI. Bisa dokter simpulkan kepada kami bagaimana peran ulama sebelum dan ketika dan setelah kemerdekaan? Yang pertama begini ya. Jadi jika kita mau sombong atau mau riak ya, itu kita bisa mengatakan siapa sih yang bisa mengorganisir pemuda-pemuda itu bisa menjadi tentara dengan ikhlas, para pejuang-pejuang Islam dengan ikhlas untuk melawan penjajah dan juga untuk mempertahankan kemerdekaan. Jawabannya pasti ketemu kan? Artinya siapakah mereka? Orang-orang yang dengan kekuatan mata batinnya, kekuatan lesannya itu bisa mengobarkan semangat itu. Ya. Maksudnya jawabannya pasti para ulama. Itu aja. Dari ujung Indonesia bagian barat sampai ujung bagian timur. Kan gitu ya. Dari pulau Minahasa sana sampai ke Pulau Rote. Pasti para ulama. Jumlah para ulama di Nusantara jelas sangat luar biasa. Itu ya, mereka mendampingi para sultan, mendampingi
di tempat-tempat yang dimana di situ rawan segala rupa ya, gitu aja. Kemaksiatan juga kan, juga para ulama juga, gitu, mendampingi para pelajar, mendampingi segala hal lah barangkali, ya, itu para ulama pasti. Kemudian yang kedua, kalau orang Islam itu mau sombong, itunya sungguhnya sederhana saja, yaitu siapa yang menolong para pejuang atau tentara-tentara pejuang itu ketika mereka masuk hutan bergerilya, gitu dah. Kemudian memberikan logistik kepada mereka, ya kan? Kemudian mengatur siasat perang. Tentu yang menyediakan adalah pondok-pondok di kampung-kampung itu kan, para ulama di pondok-pondok kampung-kampung itu. Dan para ulama itu tidak pernah berkhianat. Itu yang paling penting. Terhadap bangsanya, terhadap negerinya. Coba lihat sejarah. Ulama mana yang pernah berbohong, berkhianat kepada bangsa. Ya kan? Pasti sampai beliau mati pun itu mesti ya mati syahid atau hidup mulia kan gitu tuh. Atau merdeka atau mati kan bahasanya jadinya. Jauh sekali nih. Iskariman aumut syahidan, dari hidup mulia dan mati syahid menjadi merdeka dan mati atau mati kan gitu kan, jauh ya itu ya, begitu Bim. Jadi kemudian banyak hal ketika orang-orang yang berjuang itu mengambil jabatan, para ulama kembali ke pesantren sebagainya, ya kan. Mereka tidak pengen ada pangkat menempel di bahu mereka, tidak pengen punya jabatan di pemerintahan dan sebagainya. Tapi mereka lebih nyaman kembali bersama anak-anak mereka, santri mereka dan sebagainya, mencangkul lagi di sawah, mendidik masyarakat supaya memahami agama dan sebagainya dan sebagainya. Begitu, luar biasa. Jadi nggak bisa dipungkiri memang teman-teman ya, dan semua sudah tahu, dan itu semua sudah meyakini bahwasanya ulama mempunyai peran besar di masa kemerdekaan RI. Yang poin yang luar biasa tadi saya dengar barusan, ketika mereka mempunyai jasa besar, mereka tidak menagih jasa itu, justru mereka kembali untuk mendidik generasi. Kembali mencangkul lagi di di pondoknya dan sebagainya. Ini yang tidak ada dalam sejarah manapun kan, kecuali dalam diri para ulama. Luar biasa. Nah, pas banget dokter, sekarang kita berada di ribat kalau bahasa kitanya pondok ya, tempat pengkaderan para ulama. Mungkin kami sebagai para pelajar dan juga banyak pelajar di sini yang hadir bisa mendengar dari antum nasihat untuk kami, untuk kami dan untuk masa depan, untuk teman-teman di pondok ya. Al ilmu bita'allum kan itu kan pertama, as-sabr bitasabur. Jadi artinya kunci-kunci perbendaraan masa depan tuh yang pertama dengan ilmu tetepan. Jadi ketika orang mau menuntut ilmu walaupun jauh ya, dari Indonesia sampai sini dengan biaya sendiri tanpa beasiswa dan sebagainya kan gitu ya, mungkin tidak disuruh orang tua kita, bahkan aku mau ke Sayun kan gitu ya, ke betul ya, ya. Biayanya tinggi kan, naik pesawat aja berkali-kali gitu aja. Tapi mereka asabah, sober itu, asobrun jamil gitu aja. Jadi dan kesabaran itu yang akan meningkatkan derajat kita sesungguhnya. Jadi yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi dengan ilmu itu kita menjadi kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bukan keturunan nabi, bukan keturunan orang-orang yang hebat misalnya. Tapi ketika dia mencintai ilmu, kan gitu kan? Ketika dia dekat dengan orang-orang yang berilmu, maka secara otomatis dia akan mengambil bagian atau warisan terbaik dari Nabi Muhammad SAW. Ya kan, betul kan? Sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan dirham,
kan itu kan, tidak meninggalkan emas dan sebagainya. Mereka adalah meninggalkan ilmu, ya kan? Dan para ulama adalah pewaris ilmu itu dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengambil bagian dari warisan itu, atau warisan ilmu itu, maka dia mengambil bagian terbanyak dari warisan Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah Nabi punya warisan besar sekali. Adik-adik teman-teman tuh yang cerowok, bahasa Jawanya apa? Yang mengambil itu kayak ngambil betul, gitu ya, sebanyak itu, betul kan? Dengan ilmu itu, tidak ada, dan siapapun kedudukannya akan meningkat. Kalau tanpa ilmu itu sulit, ya, sulit. Mungkin dia punya harta, tapi ya bisa hilang dengan hartanya. Mungkin dia punya jabatan, sebenarnya juga dia akan hilang juga kan. Tapi kalau ilmu, sampai dia wafat itu jadi jariahnya, kan gitu ya, mengalir terus pahalanya sampai ke alam baka. Luar biasa ilmu itu. Nah, demikian. Demikian. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Ya. Demikianlah ikhwan, temu singkat kita pada kali ini. Sebenarnya kita mau panjang lagi untuk bicara dengan beliau, dengan juga beberapa tamu-tamu hadir bersama saya di sini, Al-Ustadz Syihabuddin dari Pondok Pesantren Ishkariman. Masya Allah, dan juga banyak asatidah yang lain hadir di sini juga. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan kita manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi teman-teman yang menimba ilmu di Ribat Riyadh dan juga di lembaga-lembaga lainnya, di Seun, di Tarim, dan di Hadramut semuanya, di Hauta, di mana-mana, semoga Allah Ta'ala berikan mereka futuhul arifin. Amin ya rabbal alamin. Wa ya'limut ta'wil wa yahdina wa iyyahum ila sawa'is sabil. Amin ya rabbal alamin. Allah yaftah alaina wa alim al-fath al-akbar, al-fath al-mutlaq. Ya man waffaqa al-khair khair wa na'am alaihi wa amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.